Televisi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Televisi menyita perhatian dan menjadi primadona dalam setiap lapisan masyarakat. Televisi merupakan sarana hiburan yang murah dan dekat karena disajikan di ruang-ruang keluarga kita. Televisi juga menjangkau khalayak luas yang heterogen sekaligus, sehingga semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi serta hiburan yang tersaji dalam layar televisi. Oleh karena sifat-sifatnya tersebut, televisi dapat melakukan penetrasi sehingga mampu menggeser sumber-sumber nilai sosial dan perilaku masyarakat yang mengkonsumsi media televisi. Manajemen merupakan proses menginterpretasikan, mengkoordinasikan sumber daya, sumber dana, dan sumber-sumber lainnya untuk tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas itulah yang disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Terdapat 4 fungsi manajemen yang dikenal sebagai POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing, pengorganisasian, actuating, penggerakan atau pengarahan, dan controlling, yaitu pengendalian. Perencanaan atau planning. Setiap program memerlukan perencanaan terlebih dahulu sebelum dilaksanakan. Dalam penghampiran masalah-masalah tersebut, seorang perencana merumuskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Yang kedua, pengorganisasian. Usman pada tahun 2009 menjelaskan, pengorganisasian adalah kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian atau organizing adalah proses penyusunan orang dan sumber daya fisik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan agar implementasi perencanaan dapat berjalan efektif dan efisien. Hasil pengorganisasian merupakan struktur organisasi formal di mana struktur organisasi formal ini akan menetapkan tanggung jawab masing-masing bagian yang akan terlibat di dalam melaksanakan rencana. Yang ketiga, actuating atau penggerakan. Menurut Terry dan Rule pada tahun 2012, pelaksanaan atau actuating adalah merangsang anggota-anggota kelompok untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik. Menggerakkan manusia merupakan hal yang sangat sulit, karena manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai harga diri, perasaan, dan kebutuhan serta tujuan yang berbeda-beda. Suatu organisasi penggerakan menjadi suatu kegiatan yang penting karena yang pertama, organisasi harus ada yang menggerakkan, yaitu pemimpin organisasi. Yang kedua, organisasi harus ada aktivitas yang dilakukan secara bersama, dan yang ketiga, aktivitas yang dilakukan secara sadar dan sukarela berbuat untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, controlling atau pengawasan. Rencana dan pelaksanaan adalah suatu kesatuan tindakan. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang tercapai. Semua aktivitas organisasi harus senantiasa diawasi dan aktivitas pengawasan yang baik, efektif dan efisien harus dilakukan secara sistematis. Adapun tahap-tahap dalam pengawasan diantaranya yaitu yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Yang ketiga, pengukuran pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyampaian. Adapun tahapan pelaksanaan produksi program morning show di Net TV melalui 3 tahapan penting, yaitu yang pertama, yaitu materi produksi. Materi program berita Indonesia Morning Show adalah sebagai informasi yang melengkapi semua segmen berita seperti hard news, soft news, talk show, dan ada penambahan dalam isi program yang lainnya, yaitu segmen entertainment dan informasi mengenai ekonomi dan bisnis. Yang membedakan dengan program berita lainnya adalah program format berita Indonesia Morning Show bukan hanya penyajian news, yaitu hard news dan soft news saja, akan tetapi juga terdapat talk show di dalamnya. Yang kedua yaitu sarana produksi.
Sarana Produksi Indonesia Morning Show memiliki kru atau kelompok kerja produksi, pengisi acara yaitu artis, dan peralatan. Kru produksi terdiri dari satuan kerja produksi, yaitu kepala siaran, perencana siaran atau produser, pengarah acara, penulis naskah, pembaca berita, pewawancara atau reporter, penyiar kesinambungan atau continuity announcer, fasilitas produksi, rekayasa dekorasi, rekayasa grafik, penata rias dan busana, properti man, pelukis, satuan kerja operator klinik yaitu technical director, penata lampu, kameramen, penata suara dan switcherman, dan beberapa satuan kerja lainnya yang meliputi teknisi atau entertainer, pengisi acara, dan peralatan produksi. Dan yang ketiga yaitu biaya produksi. Senior Produser Indonesia Morning Show, Net TV menyatakan bahwa biasanya biaya per episode menelan biaya yang cukup banyak. Jika dirata-ratakan perharinya bisa menembus angka 35 juta rupiah. Biaya itu untuk memfasilitasi tim liputan yang banyak, narasumber, bintang tamu, keperluan live, bayaran host, konsumsi lainnya guna mendukung proses produksi Indonesia Morning Show. Adapun biaya siaran yang dikeluarkan diperoleh dari divisi BMA atau Budgeting, Management and Accounting yang bertanggung jawab terhadap biaya pengeluaran dalam proses produksi acara di Net TV. Proses manajemen program acara Indonesia Morning Show di Net TV. Wibowo pada tahun 2009 menjelaskan, produksi adalah merupakan proses yang meliputi praproduksi, produksi, serta pasca produksi. Yang pertama, praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan utama yang paling penting dalam proses produksi televisi karena merupakan tahapan persiapan sebelum sebuah produksi dimulai. Pada tahapan produksi, program umumnya melaksanakan rapat redaksi yang dilaksanakan seluruh bagian produksi program, termasuk reporter dan kameramen. Pada tahapan praproduksi meliputi 3 bagian, yaitu penemuan ide, perencanaan, dan persiapan. Yang pertama, penemuan ide atau menemukan ide dan gagasan dalam menentukan tema maupun isi dari konten materi berita yang akan diliput dan ditayangkan. Kemudian, ide itu dirundingkan oleh para staf produksi yang kemudian setelah dirasa ide itu yang didiskusikan sudah memenuhi kriteria materi Indonesia Morning Show, maka akan dituliskan dalam whiteboard untuk diproyeksikan dalam program Indonesia Morning Show. Dan yang kedua adalah perencanaan. Setelah ide-ide itu dibicarakan dalam rapat atau budgeting, selanjutnya adalah perencanaan. Ide maupun gagasan yang ditentukan kemudian direncanakan bagaimana implementasinya saat live. Misalnya yaitu ide untuk menayangkan talk show yang interaktif dengan narasumber dan performance band, maka akan dicari treatment seperti apa yang sesuai guna mendukung talk show tersebut. Dan yang terakhir adalah persiapan. Setelah tahap perencanaan selesai sesuai dengan prosedurnya, selanjutnya melakukan persiapan. Persiapan terdiri dari 2, yaitu persiapan materi berita dan persiapan processing untuk live. Tahapan kedua yang harus dilakukan adalah produksi atau pelaksanaan. Pelaksanaan produksi adalah bagian inti dalam proses produksi suatu program dalam televisi. Bagian ini pula yang menjadi acuan penilaian kualitas dari program pada penayangan serta kelancaran pasca produksi dalam bahan evaluasi. Karena nantinya segala aspek teknis, naskah dan gambar yang akan hadir pada pemirsa akan diperhitungkan. Produksi program Indonesia Morning Show meliputi proses berikut, yaitu peliputan dan modul Indonesia Morning Show. Adapun tahapan yang terakhir adalah pasca produksi. Tahapan ini meliputi proses penyuntingan atau editing gambar serta penayangan secara live di studio. Penyuntingan atau editing.
Febri Arifmawan mengatakan bahwa dalam penulisan naskah berita dalam Indonesia Morning Show sepenuhnya adalah kuasa dari produser, karena naskah sangat begitu dipentingkan dalam program ini. Salah satu kekuatan dari program ini adalah naskah berita yang berbeda dengan penggunaan SPOK, bukan menggunakan rumusan 5W+1H, sehingga terkesan mudah diterima oleh audiens. Karena itulah semua beban penulis diserahkan kepada senior produser yang dibantu oleh junior produser Indonesia Morning Show.